Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, terkhusus Sobat TH dan pemirsa yang lainnya yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali hari ini kita masih bisa bersama-sama belajar, menimba ilmu ya, untuk kepentingan kehidupan kita di dunia, khususnya bekal kita nantinya di akhirat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersolawat dan tidak lupa senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga mengikuti, menjalankan apa yang menjadi sunnahnya beliau di yaumil kiamah, khususnya kita akan diakui sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaatul utma dan masuk ke surganya Allah bersama-sama. Amin Allahumma amin. Sobat TH yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang apa itu tadarus. Khususnya di bulan Ramadan seperti ini, kita bisa saksikan, kita bisa dengarkan di masjid, di musola, di surau dan lain sebagainya, sering terdengar suara tadarus. Nah, tadarus sendiri pengertiannya berasal dari bahasa Arab darosa, yang artinya adalah mempelajari. Kemudian dari darosa ini diikutkan wazan tafa'ala, yang mana wazan tafa'ala ini memiliki faidah, diantaranya adalah lil musyarakah. Maka dari kalimat darosa yang artinya mempelajari, mengikuti wazan tafa'ala menjadi tadarosa, maknanya menjadi saling mempelajari. Demikian makna secara bahasa. Maka berarti tadarus sendiri adalah kegiatan yang dilakukan minimal 2 orang atau lebih, yang mana yang satu membacakan Al-Quran dan yang lainnya adalah mendengarkan, menyimak ya, jikalau kemungkinan ada hal-hal yang seperti tidak sesuai bacaan tajwid dan lain sebagainya. Itulah makna tadarus. Nah, dasar hukum tadarus sendiri banyak sekali, diantaranya kita bisa ambil dari satu hadis Nabi, yaitu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyituhumur rahmah wa haffafhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang artinya, tidak ada suatu kaum yang berkumpul dalam suatu majelis yang dibacakan di dalamnya kitab Allah atau mudarosah
kecuali diturunkan atas kaum tersebut ketentraman jiwa, diliputi rahmah kasih sayang, dikelilingi para malaikat dan dikabarkan kepadanya, merekalah orang-orang yang dekat pada Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari hadis ini sendiri kita bisa melihat, kita bisa memahami bahwasanya di antara keunggulan atau hikmah adanya tadarus adalah diturunkan atas kaum tersebut ketentraman jiwa. Hal ini senada dengan yang sering kita dengungkan atau kita nasyidkan, yaitu ketika versi Jawa, yaitu diantaranya adalah yang tombo ati ono limo wernane, ya, yang diantaranya adalah moco Quran angen-angen sak maknane. Nah, kenapa demikian? Iya, karena kalau kita ketelusuri, ya, bahasa Arab itu termasuk adalah bahasanya ahlu surga. Ya, dari ayat yang lain kita bisa ambil, ya, bahasa surga diantaranya adalah subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Di situ sudah jelas bahwasanya ahli surga, ya, nantinya diantaranya adalah dengan bahasa-bahasa Arab. Maka pada dasarnya manusia pun sekalipun bukan orang Arab, ya, kalau memang Allah menghendaki, maka walaupun tidak paham dengan apa yang dia baca, karena ini sudah merupakan janji Allah, maka orang tersebut walaupun membacanya tidak paham, di dalam hatinya pun ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka hatinya pun ikut bergetar, merasakan ketenangan dari apa yang dia dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bagi mereka yang sangat paham dengan isi yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian hikmah yang selanjutnya diantaranya adalah, ya, diliputi rahmah kasih sayang. Jika kita lihat yang pengertian tadarus tadi adalah terdiri dari dua orang, minimal terdiri dari dua orang atau mungkin bahkan lebih dari dua orang, itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut sedang dalam keadaan rukun. Maka tidak mungkin terjadi sebuah perkumpulan dua orang atau lebih ketika orang tersebut sedang ada masalah atau dalam istilahnya saling marah dan lain sebagainya. Maka ketika mereka berkumpul bersama, ini menunjukkan mereka dalam rasa kasih sayang. Nah, adapun hikmah yang lain, ya, disebutkan juga dalam hadis Rasulullah, ya, obat hati yang sudah karatan, ya, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid fama ja'alaha tilawatil Quran, yang artinya hati itu bisa karatan seperti besi. Lalu bagaimana cara untuk membersihkannya kembali ya Rasulullah? Tanya sahabat. Dengan membaca Al-Quran, jawab Nabi, ya. Jadi ini sebagai janji Nabi, sebagai sabda Nabi, bahwasanya ketika hati kita merasa keras, ketika hati kita merasa resah dan lain sebagainya, salah satu obat yang bisa kita jadikan pelunak hati kita adalah dengan membaca Al-Quran. Dalam hadis lain, sabda Nabi, man aroda ayyu khotiballaha falyaqra'il Qur'an, yang artinya barang siapa menghendaki berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran, ya. Maka dengan demikian ketika kita berbicara dengan sesama manusia saja, terkadang kita perlu memperhatikan apa yang dibicarakannya. Maka ketika kita
berbicara atau membaca Al-Quran sesuai dengan yang diistilahkan Nabi tadi, bahwasanya siapa yang ingin berbicara kepada Allah maka bacalah Al-Quran, maka sudah barang tentu ketika kita membaca Al-Quran adalah dengan penuh etika. Nah, demikian tentang definisi dan hikmah tentang tadarus. Maka dari itu ada trik atau ada tata cara tersendiri ketika kita melaksanakan tadarus. Di antaranya yaitu adalah pastikan ketika kita bertadarus adalah suci lahir maupun batin dan berwudu. Ya, berwudu, kemudian siapkan mental, tenangkan diri kita bahwasanya kita akan bertadarus membaca mukjizat, membaca kalamullah. Kemudian membacanya di tempat suci dan terhormat. Ya, ketika membaca dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan. Ya, dan jikalau bisa membacanya sambil mengangan-angan maknanya atau tadabbur. Ya, dibaca dengan jelas atau tartil, sebagaimana bahwasanya kita mempelajari tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Namun bagi yang ingin membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan tajwid hukumnya menjadi fardu ain. Nah, demikian pentingnya tadarus juga. Di situ berarti kita sama-sama belajar. Artinya ketika kita membaca Quran hanya di rumah, hanya perseorangan, dan kita sendiri masih diragukan, bahkan diri kita sendiri ragu dengan kemampuan bacaan kita, maka dengan adanya tadarus kita bisa disimak, kita bisa menanyakan kepada orang yang lebih ahli tentang bacaan yang benar, baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid tersebut. Ya, kemudian ya, adab-adab yang lain diantaranya dalam membaca Al-Quran atau bertadarus adalah ikhlas hanya karena Allah semata. Ya, jadi usahakan walaupun kita memiliki suara merdu, ya, selain kita bertadarus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kecenderungan saat ini tadarus itu memakai toa sehingga didengarkan oleh orang lain. Kita seolah-olah terkadang ingin tampil dengan suara yang merdu, dengan nada yang bagus, maka usahakan ya niat yang seperti itu kita abaikan saja. Nah, untuk mengimbangi hal tersebut, ya, agar kita terlatih ikhlas membaca Al-Quran hanya semata-mata karena Allah, diantaranya adalah ketika kita tadarus silahkan, memang itu menjadi anjuran dengan suara yang tartil, dengan suara yang lantang, dengan suara yang bagus. Namun demikian agar kita terlihat benar-benar ikhlas, maka ketika kita daros atau mempelajari atau membaca Al-Quran dengan sendiri di rumah, maka usahakan dengan hal yang sama, yaitu dengan suara yang lantang, dengan tartil, dengan nada yang bagus. Nah, demikian itu akan menunjukkan bahwasanya ketika kita melakukan hal tersebut di rumah sama dengan ketika kita melakukan di tempat lain termasuk di masjid, maka itu sudah menunjukkan kalau kita memang benar-benar ikhlas. Tidak hanya karena semata-mata gara-gara kita memakai pengeras suara dan didengarkan oleh orang lain, maka kita dalam tanda kutip pura-pura menjadi orang baik. Nah, maka itu termasuk adalah ukuran ikhlas, yaitu ketika kita sendiri dan di depan orang lain adalah melakukan hal yang sama dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian sunnah diawali dengan membaca suratul Fatihah. Ya. Ketika kita meninggalkan Al-Quran,
ya, khususnya ketika tiba-tiba ingin buang angin ya, maka usahakan sebelum kita meninggalkan Al-Quran, Al-Quran sudah dalam keadaan tertutup. Ini termasuk adalah adab kita, tata krama kita kepada Al-Quran. Kemudian ketika mengakhiri tadarus, diakhiri dengan shodaqallahul adzim, dan Al-Quran kemudian ditutup dan dicium sebagai rasa hormat kita kepada Al-Quran ya, untuk dianjurkan setelah membacanya kemudian kita menciumnya ya. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang apa itu tadarus, hikmah yang terkandung di dalam tadarus, dan tata cara dalam bertadarus. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kaum muslimin pada umumnya. Kurang lebihnya jikalau ada kesalahan tentang apa yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.